dengar. Ya itu di dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, tema kita pada hari ini yaitu pemeliharaan Tuhan. Ada 3 tema diberikan. Saya tertarik untuk mengambil tema pemeliharaan Tuhan. Saya juga bingung. Kemarin saya berpikir pokoknya pandung, tapi istri protes. Masa pandung dulu? Ya udah, saya ganti. Tadi malam saya percaya ini ada teguran Tuhan, dan saya percaya firman ini untuk menyentuh hati kita. Amin. Nah, di sini kita tahu sekarang, terkadang kita nggak merasakan berkat Tuhan. Kenapa? Ada 2 persoalan. Satu kan kebutuhan, satu keinginan. Kalau kebutuhan, saya percaya kita semua cukup. Saya percaya kalau Tuhan yang menyediakan kita secara kebutuhan, kita tidak kekurangan. Dan sampai saat ini kita masih bisa beribadah. Amin. Di masa-masa COVID ini ada kesempatan kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya ketika kita beribadah saat ini, kesempatan memuji Tuhan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Amin. Saya percaya itu adalah pemurah Tuhan. Gimana orang sudah tidak bisa beribadah lagi? Gimana orang yang sangat penyakit? Tapi kita juga harus mendoakan mereka. Ya kita hanya bisa berharap. Kita bukan memerintah Tuhan. Kita hanya bisa berharap agar doa kita terima. Terkadang doa kita itu tidak memerintah Tuhan. Kita menuntut. Karena apa? Karena keinginan. Apapun caranya, kalau keinginan itu nggak bisa terpenuhi, biar kita terima kepada Tuhan katanya. Kalau namanya keinginan tidak bisa terpenuhi. Sudah punya, kemarin saya bekerja punya motor, udah itu punya rumah, udah punya rumah lagi, punya mobil, udah punya saat, ingin lagi mobil yang mewah, ingin. Karena kita dikuasai keinginan. Ketika kita dikuasai keinginan, kita tidak akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu pasti menyediakan segala sesuatunya. Cuma caranya berbeda. Seperti Yusuf, dia dijual saudaranya karena saudaranya cemburu, karena Yusuf itu anak yang dipaling dikasih orang tuanya, dan dalam mimpinya dia menceritakan kepada saudaranya. Saudaranya bilang apa? Memang engkau yang memerintah kami. Akhirnya karena cemburu saudaranya, Yusuf dijual. Dan dijual menjadi budak. Setelah jadi budak, ya dilelang lagi. Ada yang mau beli, dipajang. Bukan hanya sampai situ. Ketika dia juga bekerja di Firaun, datang Potifar, menggoda merayu dia, tapi dia masih kuat dan nafsu. Karena dia tidak mau melakukan yang benar, dia juga menjadi di penjara. Tapi Yusuf tetap ingat pada Tuhan. Amin. Mungkin kita di sini terkadang karena kita memikirkan keinginan, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak memberi berkat. Tetapi Yusuf di dalam persoalannya juga dia masih ingat Tuhan. Kenapa? Buktinya apa? Ketika dia bermimpi, dia minta hikmah dari Tuhan. Artinya dia nggak jauh dari Tuhan. Dan karena hikmah dari Tuhan itu dia bisa mengartikan mimpi. Terkadang kita dapat persoalan, kita langsung kecewa sama Tuhan. Kita minta tolong sama gembala atau hamba Tuhan lain, tolong dituakan. Doanya nggak mujarab. Ya kita kan hanya bisa bermohon, berharap pada Tuhan, bukan pemerintah. Makanya terkadang kita, misalnya ada satu orang menyakiti kita, kita dibawa dalam sakit hati yang kita benci, enak tidurnya, kita nggak bisa tidur. Bukan Tuhan bikin penyakit itu setelah kita susah terus, kita nggak bisa tidur, dibawa ke kebencian yang kita benci, enak tidur, kita yang tersiksa. Makanya Tuhan juga bilang apa? Mengampuni
kekuatan Tuhan. Amin. Karena di sini katakan kita tahu sekarang betapa Tuhan mengasihi ciptaannya. Bangsa Israel barang turun, diberi mana, diberi apa, diberi segala sesuatunya. Kebutuhan hidup mereka 40 tahun semalam tidak rusak, 40 tahun belajar tidak rusak. Ada penyertaan Tuhan. Sekarang kalau kita perhatikan, kenapa bangsa Israel itu keturunan pertama nggak sampai dalam perjanjian? Hanya keturunan kedua ya. Nah, sama dengan kita. Ketika kita menghadapi persoalan di proses Tuhan, kita percaya, kita walaupun nggak apa sampai kita ujung aja, kita tetap di proses Tuhan. Karena dari proses itulah kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Dari proses itu kita tahu ada mujizat Tuhan. Amin. Tanpa proses kita mungkin sombong. Segala sesuatu sudah dikerjakan pasti berhasil. Ya kita nggak ada dengan Tuhan. Ya Tuhan bisa memberi kita persoalan masalah, tapi permasalahan yang kita hadapi tetap semampu kita. Mungkin kita berpikir, kenapa sih A lebih berhasil dari saya? Padahal sama pekerjaan. Tapi dia bisa naik jabatan, kenapa? Karena dia lebih setia daripada Tuhan. Kenapa? Di dalam pekerjaannya dia tahu Tuhan menempatkan aku di tempat ini. Dan dari sini akan turun berkat dari Tuhan. Akhirnya dalam bekerja dia tetap setia. Bukan setia masalah kepada pimpinan, karena pimpinan itu kan mewakili Tuhan juga. Sekarang karena kita dia setia, kita lebih banyak sirik. Akhirnya kita malas gitu kan. Malas. Saya capek, dia juga ada jabatan. Akhirnya makin lemah. Ujungnya apa? Maaf, mulai besok Bapak berhenti bekerja. Kita marah pada Tuhan. Padahal persoalan yang ada dalam hidup kita ini dari mana sumbernya? Pertama dari kita. Seperti tadi, kita sakit hati kepada orang, kita tidak mengampuni, kita benci sampai gak tidur, terkutuk dari sampai gak tidur. Yang dibenci tidur ngorok, enak tidurnya. Kita tersisa balik, ujungnya apa? Sakit penyakit datang. Sekarang kita juga harus pikirkan, kenapa ada sakit penyakit juga? Saya percaya kita kuat dalam Tuhan. Makanya jemaat kita sebenarnya puji Tuhan ya. Nggak ada yang kena corona. Ada 2-3 sembuh. Itu bukan itu sesuatu mujizat juga kita katakan kita hebat sama corona. Artinya ada mujizat Tuhan turun atas kita semua. Amin. Berarti ada pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita. Cuma jangan bisa mengatakan tadi antara kebutuhan dan keinginan tadi. Bicara kebutuhan ada kelaparan. Pak Gembala pernah nanya, ada kelaparan? Tidak. Semua orang-orang diberkati. Amin. Tapi kok keinginan? Ya kita kekurangan, kita tahu bersyukur. Kita tidak merasakan pemeliharaan Tuhan karena kita tidak bersyukur. Makanya bilang sebenarnya suara yang dibayar apa sama kata bersyukur dalam segala sesuatu. Dalam segala hal kita harus bersyukur. Sama contoh ini. Sekarang kita hanya bersyukur mengucapkan aja. Contoh ya, apakah saya berkati Tuhan? Nah, saya pribadi itu, saya juga perlu dari mana? Contoh, layak saya memberi disebar 2.000 rupiah Bapak Ibu? Layak? Apakah itu ungkapan syukur itu layak ya? Terkadang ungkapan syukur ini hanya adalah kata-kata. Oke, nggak usah saya. Anak saya, layak nggak dia memberi bersama 2.000? Kan belum bekerja, masih membiayai, kehidupannya semua kita tanggung, kan orang tua. Tetapi ketika saya mengajarkan, udahlah, disikat, pesen bambu 2.000 aja. Artinya saya mengajarkan anak saya tidak bersyukur. Itu saya kembali dari malam berenung. Apakah saya merasakan pemeliharaan Tuhan itu? Bukan aku ini bukan bersyukur itu agak susah diartikan.
Ya, saya sudah melayani Tuhan, saya jadi WR, saya jadi singer, saya jadi pengkhotbah. Ya udah, persembahan juga udah ngerti lah Tuhan, saya udah melayani Tuhan, kan begitu. Padahal Tuhan minta yang terbaik, semua sebetulnya kita melayani dan harta kita juga kita sembah kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Semua anak kita, kalau saya bilang, kamu kan masih sekolah, kamu belum bekerja, punya penghasilan, udah segini aja kasih persembahan. Yang berdosa, yang nggak tahu kita surga siapa? Ya saya, sebagai orang tua. Anak dididik. Puji Tuhan dia besok sudah menjadi dewasa, dia ingat saya tetap harus bersyukur. Saya orang diberkati Tuhan melalui orang tua saya. Berkat itu tidak datang langsung, tetapi berkat itu melalui orang lain, bisa melalui gereja, bisa melalui konser, bisa melalui pribadi. Tapi tetap berkat itu tidak akan kita rasakan kalau kita dikuasai oleh keinginan, bukan dikuasai oleh kebutuhan. Karena dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja. Di Matius 6 ayat 26 ayat 2, sedangkan burung di udara dipelihara Tuhan sama dengan raja wali juga. Raja wali bertelur. Nah, setelah menetas, sarangnya itu langsung digoyang itu setelah burungnya bawa belajar terbang anaknya, langsung dibuang itu. Sarangnya dijungkir balikan karena jantung belum bisa terbang, datang guru raja walinya ditangkap, naikkan lagi sampai anaknya belajar. Artinya betapa kejamnya raja wali sama anak yang mendidik kekerasan itu. Tapi dididik untuk menjadi kuat, biar bisa terbang, biar bisa menghadapi persoalan kehidupannya. Sama seperti kita. Sekarang kita kalau saya sama anak kan, udah, kalau cewek ini kan, jangan biar diam. Ya, banyak. Biar diam. Apalagi kita lagi asik burung kan, kurang asik. Tambahin lagi, yang penting kita gerak kurupin anak dimanja. Sekarang kita kesal sama anak, kenapa kamu begini? Anak orang tahu suruh, ya kita mendidik sendiri. Kita nggak mengajarkan dia juga untuk hati-hati. Kalau banyak jajan banyak, nanti kamu nggak sekolah. Kemampuan orang tua tahu loh. Kayak saya, anak saya biasanya ini nggak pernah jajan, pokoknya pagi sarapan, siang makan siang malam. Dia bersehari pagi makan dari kecil. Ya di mana merasa sakit penyakit. Kalau misalnya ada di sekolah keracunan makanan, nggak semua mati, nggak semua sakit. Ada sehat, hanya muntah-muntah. Sudah kenyang dulu. Ketika ada masuk racun tak virus, udah ada yang membela tubuh. Sekarang ya orang tua kan nggak mau sarapan, ya udah kasih jajan aja. Karena merasa kasih sayang kan terkadang kita nggak berpikirkan Tuhan juga berbuat sama kita seperti kita juga. Nggak ada orang tua yang memberikan ular kalau meminta roti. Artinya apapun yang kita minta Tuhan bisa siapkan, tetapi dia tahu kapan tiba, kapan saatnya. Dan Tuhan tak pernah berjanji kamu ketika itu saya, ketika kamu percaya ada pemeliharaanku, ketika kamu menjadi kaya. Kalau pikir manusia kan, orang yang berkati itu orang kaya. Benarkah orang kaya yang diberkati juga? Tentu. Mungkin dia suka cita kita yang sederhana ini. Orang kaya, apalagi pandemi ini ya. Yang kemarin tagihan lumayan besar,
masih bisa bayar. Masa pandemi, penghasilan turun, ya termasuk saya, penghasilan turun setengah hilang, asuran nggak terbayar. Yang disalahkan, sekarang kita salahkan kita nggak pernah berhenti. Ya ini karena saya kurang bersyukur. Saya sendiri berpikir, ini karena saya dikuasai oleh keinginan saya. Andai kan saya nggak kredit, saat ini saya nggak susah. Mungkin syukur saya itu lebih besar lagi karena nggak ada beban. Karena nggak dikuasai keinginan tersebut tadi. Untuk ke Medan bisa nggak ada bis? Bisa, tapi kita paksakan. Karena saya mau pulang ke Medan, saya harus mobil. Asuran usaha belakangan. Oke, dulu bisa bayar, ternyata pandemi turun. Kita salahkan Tuhan. Apakah Tuhan nggak akan memelihara kita? Saya percaya dengan Tuhan ini dengan kita untuk lebih mengenal lagi, untuk mengetahui lagi, untuk mengetahui buat apa Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Yusuf dipelihara, orang yang di padang gurun juga dipelihara. Elia di 1 Raja 17 ayat 1 sampai 6 ya. Ketika musim paceklik tiba, dia disuruh ke Sungai Kerit. Sungai Kerit kan kecil. Kenapa kan Sungai Yordan? Karena butuh 1 orang. Burung gagak mengirim makanan. Kenapa burung gagak pemakan daging mengirim daging kepada Elia? Kenapa nggak burung Raja Wali, burung yang lebih besar? Karena yang diberi kebutuhan satu orang. Tuhan nggak bisa memberikan yang lebih besar kepada nabinya, tapi Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Di padang gurun juga Tuhan memberikan sesuai kebutuhan. Makanya dalam doa Bapa kami, apa katanya? Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berikan kami pada hari ini makanan secukupnya. Bukan dibilang berikan kami pada hari ini makanan sebanyak-banyaknya. Sampai 1 bulan. 1 bulan lagi baru berdoa. Ya dong. Kan dari sebulan. Berarti sebulan lagi kita berdoa. Tuhan ingin kita ingat kepadanya. Tuhan ingin kita berseru-seru kepadanya. Kebutuhan kita akan disiapkan. Tapi pertanyaannya, kenapa doa Bapak kami pada setiap hari saudara? Artinya 2 pagi. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukup. Kan kami di siang doa, artinya dari pagi. Minta penyertaan kebutuhan itu dan apa? Pernah nggak kita merenungkan itu doa Bapak kami? Apakah karena doa hafalan? Doa Bapak kami ini banyaknya karena hafalan, tidak membayangkan menghormati apa yang tertulis. Karena kami makanan sebanyak-banyaknya. Itu bukan doa Bapak kami, jadi doa Bapak kamu kata ada kata soal pendeta, doa Bapak kamu itu, doa Bapak kami lagi benar. Pemeliharaan Tuhan hanya dapat kita terima ketika kita tahu bersyukur. Amin. Pemeliharaan Tuhan hanya kita dapat rasakan ketika kita tahu mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Ketika kita tahu kebutuhan saya adalah menyekolahkan anak, yang kebutuhan hidup saya sudah pasti ya. Saya percaya orang tua yang di PPBK ada nggak anaknya pengangguran ke sekolah, yang putus sekolah. Biar gimana juga kurang hidup itu ya. Mungkin ada kita yang sampai kurang, aduh, anaknya masuk SMP, aduh dia miskin. Pada saat tiba waktunya kita nggak tahu uangnya dari mana, amin. Betul? Pada saat tiba waktunya, masuk SMA, aduh, belum baju dinas, belum ini, belum itu. Dan pada saat waktunya masuk SMA, kita nggak tahu dari mana. Tahu? 3 tahun sebelumnya itu gimana ini? Nanti kalau udah SMA ini gimana? Waktu masuk SMP gimana?
baju dinas, kebutuhan, buku-buku sekolah. Makanya kita jangan khawatir, jangan takut. Jangan kita ditaruh sama corona, karena corona kita jadi gak bekerja. Katanya jangan berkerumun, akhirnya kita batas waktu kita daripada mati. Di kalau saya di rumah, kalau ada pekerjaan kita, Tuhan minta penyertaan Tuhan. Saya percaya corona akan datang kalau kita minta penyertaan Tuhan. Dan memang itu apalagi untuk kebutuhan kita, bukan untuk keinginan ya, untuk kebutuhan kita. Ada penyertaan Tuhan yang akan kita terima. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu, saya mengasihi Yesus, saya mengasihi Tuhan. Tapi kita lebih banyak menuntut Tuhan lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Wah, ini ada lagunya. Hafal. Tapi benarkah kita mengasihi Yesus? Apakah kita berkecewa sama Tuhan? Adakah kita kecewa sama Tuhan? Saya percaya jemaat ini dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita tidak ada kecewa dengan Tuhan. Amin. Nah, ketika kita buat membuat persoalan dari masalah apapun yang kita hadapi, kita akan bisa terobos. Karena kita percaya ada penyertaan Tuhan. Sama dengan di Jakarta ini ada udah pengangguran 5 tahun. Orang tua nggak mau tahu ya, nggak peduli misalnya. Ada ya, Jakarta Bekasi sekarang ini 5 tahun kan. Tadi mau dengar, ada yang mati kelaparan. Gak tahu dari mana aja dia bisa hidup, bisa makan. Sekarang hal sekecil itu kita nggak menyadari. Memang masih makan karena masih menganggur, udah melamar kerja sekarang segini nggak terima. Orang tua butuh untuk kirim duit. Ya saya mau katakan lagi, ketika kita makan orang tua, mari kita mulai dari yang terkecil yang diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur agar kita tahu dan agar kita rasakan bahwa Tuhan telah memberkati kita. Amin. Dan ucapan syukur itu jangan hanya kata-kata, ya harus dengan tindakan. Sudah cukup, saya jadi singgah, sudah cukup, saya jadi berubah. Udahlah, persembahan sudah cukup 2.000. Wah, itu konyol. Berarti cuma apa? Hati yang semu. Ini kan duitku, ini kan hartaku. Memang harta dibawa mati. Ada nggak hartanya yang bawa mati? Nggak ada kan? Dan kita lanjutkan lagi. Yaitu bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita orang-orang terpanggil? Amin. Orang terpanggil. Kenapa Tuhan memanggil kita dalam gereja ini untuk melayani Tuhan? Agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya harus beda dong. Kalau udah pelayanan, udah jadi sehingga jadi berkhotbah, harus beda dong. Dari orang yang nggak melayani. Kenapa? Kita udah semakin dekat sama Tuhan, semakin diproses, semakin tahu, semakin mengerti firman. Atau juga yang nggak gereja juga, yang nggak melayani juga diberkati kok jadi orang kaya. Benar, mereka jadi orang kaya. Tapi mau pertanyaannya, apakah mereka merasakan berkat dari Tuhan? Apakah mereka bersuka cita dibandingkan dengan kita? Walau hidup sederhana, tapi ada sukacita dari surga. Apakah berkat itu hanya sebab karena berkat jasmani? Kita butuh berkat mana sebetulnya kita utamakan? Kita butuh apa? Berkat surgawi, berkat roh. Karena itulah kebutuhan kita. Penting hatiku dulu. Tapi
Jangan udah kamu ketinggalan tikus itu tidak bekerja ya Bapak Ibu ya. Bukan ada juga yang apa? Kalau kata orang mata itu begilu katanya kan. Wah apa itu orang kita? Tapi nggak mau bekerja. Seperti badan dulu kan. Apa kata Mas Esra? Di Mesir kami merasakan daging dengan sekenyang-kenyangnya, tetapi pada umur ini mau kamu bawa saya kami alam maut. Mungkin kita bertanya Tuhan, tapi kita tadi udah diproses Tuhan, tapi kita masih bersungguh-sungguh. Saya percaya jemaat kita tidak ada yang mau bersungguh-sungguh. Amin. Saya percaya jemaat kita orang-orang yang diberkati surgawi. Amin. Dan kita merasakan surgawi hari melayani karena kita adalah orang-orang terpanggil. Sudah, saya cukup jemaat. Tuhan pernah bilang begini, Matius 28 ayat 2, Matius ya, Matius 28 ayat 18-19, pergilah jadi ke bangsa semua murid. Belum berangkat ke surga, amanat agung pesan terakhir dari Yesus. Sama kalau orang tua kita mau meninggal, cuma kumpul apa pesan terakhirnya. Dan Yesus mau ke surga, pesan terakhirnya apa? Berarti kita adalah orang terpanggil dan saya percaya kita siap orang di sini siap melayani Tuhan. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan merasakan lebih dalam lagi betapa Tuhan sudah memelihara kita. Mungkin kita banyak teriak ya. Ya ada jemaat di sini yang juga teriak. Tapi saya lihat yang kebetulan tetap aja jalan. Yang penting jangan dikuasai pikiran kita. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran kecewa. Kita percaya ada penyertaan Tuhan itu. Itu intinya saya lihat di sini. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan ketika kita orang terpanggil itu adalah rencana Allah. Artinya saya mau ke sini bukan karena saya keinginan saya, bukan keinginan saya sih. Tapi saya percaya ada rencana Allah buat saya untuk dia lebih terbaik lagi. Amin. Dan saya mau bawa ini juga berdiri di sini. Kita harus percaya ada rencana Allah. Mau jadi mau jadi singa, ada rencana Allah buat kita semua. Amin. Kita harus menjaga di ladang-ladang sudah pada mengguni pekerjaan sedikit. Artinya kata Yesus, mari kita semua melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Percaya. Dalam ibadah ini, tadi malam saya banyak berenung. Istri protes ajaran itu Pak, jangan cukup banyak, cari yang lain. Saya dapatkan dari malam saya dapat, tapi ya saya percaya ini juga ada berenungan saya juga. Apa yang saya rasakan, ya ini saya kira ada pesan-pesan Tuhan di balik semua ini. Dan saya juga percaya ada rencana Allah yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mari kita berdiri.
kami percaya